Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mat IDN. Di sini kita akan bahas-bahas materi tentang pengetahuan kuantitatif ya, yang matematikanya ya. Oke, sebelum itu jangan lupa untuk di like and subscribe channel YouTube kita dan jangan lupa di follow Instagram mat_idn untuk soal dan pembahasan matematika hariannya ya. Soal yang pertama yaitu tentang matriks atau lebih tepatnya adalah kesamaan matriks. Jadi untuk kesamaan matriks ini kita hanya tinggal menyamakan bentuk matriks yang kiri dengan matriks yang kanan, tetapi bentuknya harus bentuk yang tunggal. Nah, di sini operasinya ada perkalian matriks dengan skalar, ada penjumlahan matriks, dan ada perkalian matriks yang harus kita sederhanakan masing-masing yang ruas kiri dan ruas kanan. Oke, yang ruas kiri ya, kita sederhanakan dulu menjadi perkaliannya 4, 1, ini 2 ya, min 2 dan 6. Ini hasil matriks yang kiri ya, yang akan ditambah sama min 6, 2P, 4, min 1. Sedangkan untuk matriks yang kanan ini adalah perkalian dua matriks yang perkaliannya adalah baris dikali kolom. Kita kasih pembatas supaya lebih mudah melihatnya ya, yaitu perkaliannya 2 kali 0, 0 tambah min 2, min 2. 2 kali 1, 2, min 1 kali 4, min 4, ditambahin jadinya min 2. 1 kali 0, 0, 2 kali 1, 2, jadinya 2, dan terakhir 1 kali 1, 1, 1 kali 4, 4 jumlahnya 5. Oke, yang kiri kita jumlahkan jadinya berapa nih? Min 2. 2 tambah 2P, 2 dan 5. Sama dengan min 2, min 2, 2, 5. Oke, udah sama-sama tunggal, matriksnya tinggal disamakan yang sesuai posisinya ya. Ini udah sama kayak ini tuh ya. Tetapi kita pasti fokus ke pertanyaannya yaitu mencari nilai P. Nah, P itu adanya di sini ya. Berarti pasangannya nanti yang kanannya itu ya. Berarti yang bakal kita dapat adalah 2 tambah 2P sama dengan min 2. Tinggal diselesaikan jadi 2P sama dengan min 4. Berarti P sama dengan min 2. Nah, ini pertanyaannya P-nya ya. Berarti jawabannya adalah A. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu tentang dimensi 3. Oke, diketahui ada kubus ABCDFGH dengan rusuk 6. M adalah perpotongan diagonal bidang ADHE. Pertanyaannya itu jarak G ke M berapa? Oke, di situ kita harus gambar kubusnya pastinya ya. Terus kita harus bikin perpotongan bidang diagonal. Perpotongan diagonal bidang di ADHE. Ini ADHE-nya di kiri, berarti kita bikin diagonal 1, diagonal 1 lagi. Nah, perpotongannya nih ada di tengah sini tuh ya. Ini sebagai titik M-nya. Terus yang bakal kita cari itu adalah jarak G ke M, titik ke titik, berarti jaraknya ya tinggal hubungkan kedua titik itu ya. Nah, ini jarak yang bakal kita cari. Nah, berarti kalau udah dapat garis jaraknya, kita harus mencari segitiganya ada di mana yang ada garis kuningnya. Nah, yang paling enak pastinya pakai segitiga MHG tuh. MHG, misalkan ini segitiganya, ini H, ini G, ini M ya. Nah, sebenarnya untuk mencari garis GM itu bisa pakai segitiga ini, bisa juga pakai yang lain. Yang penting ada si GM-nya ya. Tetapi yang paling enak adalah yang termudah mendapatkan semua sisi segitiganya ya. Di sini yang paling enak itu ya GMH harusnya ya. Berarti kita tinggal cari semua sisinya. Ini 6. MH-nya, nah ini karena di setengah dari diagonal bidang, berarti kalau dia sisinya 6, diagonal bidangnya adalah 6 akar 2, berarti setengahnya ya 3 akar 2.
Nah, udah. Tinggal cari MG yang kita cari. MG sama dengan, nah, karena itu segitiga siku-siku, tinggal Pitagorasin aja. Antara si 6 kuadrat ditambah sama 3 akar 2 kuadrat. Sehingga sama dengan 36 tambah 18. Sama dengan berapa tuh? Akar 54. Akar 54 itu 9 kali 6 berarti 3 akar 6. Berarti jawabannya 3 akar 6 yang E. Lanjut ke soal yang ketiga, yaitu tentang persamaan kuadrat yang bentuknya fungsi. Di sini ada dua definisinya, yaitu ada yang fx kuadrat sama dengan fx tambah 6, dan yang kedua ada fx yang sama dengan 3/2x. Nah, untuk mencari nilai x-nya, kita bisa mensubstitusikan yang bawah ke atas ya. Sehingga untuk fx kuadrat sama dengan fx tambah 6, setelah kita masukin yang bawah akan menjadi 3/2x kuadrat sama dengan 3/2x tambah 6. Oke, ini dikuadratkan dulu jadi 9/4x kuadrat sama dengan 3/2x tambah 6. Nah, ini jadi persamaan kuadratnya udah sedikit terlihat. Tinggal kita bagusin aja bentuknya dengan mengalihkan dengan 4 semua ya. Semua dikali 4. Ini jadi 9x kuadrat sama dengan 4/2, 2 kali 3 ini 6x tambah 2, 4. Oke, setelah itu tinggal disederhanakan lagi jadi 9x kuadrat min 6x min 24 sama dengan 0 dibagi dengan 3. Jadi 3x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Oke, ini tinggal dicari faktornya. Iya, ada depannya. Oke, ini untuk nyari penyelesaiannya bisa pakai cara kalian sendiri ya. Ini kalau saya caranya tulis depannya, sekarang depan kali belakang min 24. Yang ditambah jadi min 2 itu min 6 sama plus 4. Yang ini dibagi 3 jadi x min 2 sama 3x plus 4 sama dengan 0. Oke, udah kelihatan hasilnya. Ada yang x-nya sama dengan 2. Ada yang x-nya sama dengan min 4/3. Min 4/3 dan 2. Nah, yaitu yang B. Seperti itu. Soal keempat. Nah, ini kita mencari pernyataan-pernyataan yang betul ya. Oke, diketahui ABC merupakan bilangan bulat positif, artinya yang dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Terus ada ABC sama dengan 6, artinya perkaliannya itu 60 maksudnya. Terus ada urutannya, yaitu A paling kecil, C paling besar, B di tengah-tengahnya. Dan B-nya sama dengan A plus 1, artinya selisih A sama B itu 1 ya, lebih besar B. A sama B berselisih 1, lebih besar B. Nah, kuncinya ada di sini ya. A sama B berselisih 1. Oke, karena ini kita nyari perkalian yang 60 dan bilangannya adalah bulat. Nah, BC-nya 60. Kita bakal milih bilangan-bilangan bulat, yaitu A sama B-nya berurutan ya. Harus berurutan nih A, B-nya. Cuma beda 1. Dan lebih besar B. Berarti kita urut dari yang terkecil biar lebih gampang. Yaitu angka 1. Terus pasangannya pasti 2 ya, yang selisih satunya ya. Nah, supaya jadi 60 pasti satu bilangan lagi adalah 30. Ini A, B, C yang pertama. Berarti jumlahnya adalah 32. Sekarang kita urut, ini tadi 1, sekarang dari 2. Apakah ada yang pasangannya 3? 6, berarti satu lagi 10. Berarti kalau ditotal jadi 15. Sekarang 3, ada nggak pasangannya 4? 4 bisa ya, 12 kali 5. Berarti ini totalnya 7 tambah 5, 12. Sekarang 4.
temennya 5, 20, ini 3. Nah, ini salah ya, karena harus berurutan dari terkecil sampai yang terbesar. Berarti kalau kita lanjutin lagi ya udah nggak memenuhi ya. Berarti cuma ada 3, yaitu 32, 15, dan 12. 32, 33 ya, bukan 32. 33. Berarti yang 12 betul, yang 15 betul, yang 33 juga betul. 1, 2, dan 4 yang betul, yaitu yang dodol. Seperti itu. Soal yang terakhir yaitu tentang menentukan kuantitas antara P sama Q dari materi logaritma. Oke, ini persamaan logaritma lebih tepatnya. Tinggal kita selesain, terus kita cari X yang memenuhi. Tapi di logaritma itu harus hati-hati ya. Coba kita selesain dulu. Sama dengan log per X. Oke, kalau persamaan logaritma, yang kiri yang kanan bentuknya harus logaritma. Setelah itu tinggal ambil isinya. Yang kiri isinya 2X plus 1. Yang kanan isinya per X. Nah, ini tinggal kita selesaikan. Supaya bagus harus dikali X semua. Jadinya 2X kuadrat plus X sama dengan 1. Jadi 2X kuadrat plus X min 1 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat lagi. 2X. 2X. Depan kali belakang min 2 supaya jadi 1. Tengahnya ya plus 2 sama min 1. Berarti ini jadi X plus 1. Disederhanakan, yang ini tetap 2X min 1. Nah, ini faktor aslinya ya. Sehingga penyelesaiannya X sama dengan min 1. Atau X sama dengan setengah. Oke, kita dapat dua penyelesaian. Harusnya, tapi karena ini bentuknya logaritma, dia ada syarat yang harus dipenuhi. Nah, ini karena logaritmanya ada 2, yang bentuk X-nya, berarti syaratnya ada 2 juga. Yaitu apa? Yang pertama, yang kiri ya 2X plus 1. Karena logaritma isinya itu harus lebih dari 0. Berarti ini jadi 2X lebih dari min 1, X-nya lebih dari min setengah. Yang kedua, yaitu per X juga harus lebih dari 0. Ini berarti ya X-nya harus lebih dari 0. Oke, berarti intinya kalau ini sama ini diirisin pasti yang X lebih dari 0. Berarti yang X min 1 nih hasilnya itu salah ya. Berarti jawabannya X sama dengan setengah karena memenuhi ini ya. Memenuhi X lebih dari 0. Berarti X-nya setengah, artinya P-nya setengah, Q-nya juga setengah. Berarti P sama dengan I. Seperti itu. Jadi harus hati-hati kalau bentuknya logaritma atau bentuknya apa lagi tuh? Yang pecahan itu yang ada syarat-syaratnya, dan juga yang bentuk akar itu juga harus hati-hati karena ada syarat yang harus dipenuhi. Oke, seperti itu materi-materi PK hari ini. Jadi ingat, ini hanya buat latihan saja. Dan jikalau ada yang mau ditanyakan, silakan komentar di kolomnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.